تعلم تعليم تدبر تذكير نفع والانتفاع عبادة والاستفادة والأذى التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبركة قربه والخامسة الخاتمة عند الموت العافية بشرفين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء مرسلين القادمين الصالحين الوالين المؤمنين الوالين الدين والدنيا الآخرة يقول لي يا صالح بخيرات يا ابن علماء ونبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين به نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita, terkhusus nikmatul iman Islam, kesehatan walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan yang lalu dari kitab Ilail Afham Syarah Aqidatul Awam, di mana terakhir kita membahas di sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu sampai kepada wahdaniyat. Allah Maha Esa, baik esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa dalam af'al atau perbuatannya. Berikutnya adalah al-qudrah, sifat kekuasaan. Wa sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Qudrah itu adalah sifat. Oh ya, sifatun, adapun dia kudrat itu sifatun, suatu sifat yang qadimah, yang terdahulu. Qaimatun bidzatihi ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang melekat pada zat Allah Ta'ala. Yujidu biha wa yu'dim, yang mana yujidu, Allah mewujudkan, mengadakan dengan sifat kudrat itu, dan meniadakan. Mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu itu dengan sifat qudrat. Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Punya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qadir yang kekuasaan tadi. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Punya Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu dia qadirun. Itu qadirun. Allah itu qadir, Maha Kuasa. Surah An-Nur ayat 45. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in
Dan tidak adalah Allah itu liyu'jizahu, tidak adalah Allah itu untuk yu'jizahu melemahkannya, melemahkan kepada Allah apa min syai'in, apa sesuatu apapun yang ada di langit dan di bumi, di samawati wal fil ardh. Tidak ada sesuatu pun yang di langit di bumi yang bisa yu'jizah, yang bisa melemahkan Allah Ta'ala. Innahu kana aliman qadira, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Surat Fatir. Kemudian iradat. Al-iradat sifatun qadimatun bisa ta'ala. Iradat adalah sifat yang qadim, yang terdahulu, yang tanpa awal, qadimatun yang jumeneng pada zatnya Allah, yang berdiri pada zatnya Allah Ta'ala. Yukhassisu bihal mungkin, yang mana menghususkan Allah Ta'ala itu, menghususkan siapa Allah Ta'ala dia dengan sifat iradat tadi, kehendak ya, iradat dia kehendak, keinginan, kehendak. Itu sifat ini Allah memiliki kehendak, selain Allah memiliki kekuasaan, sifat kudrat tadi. Allah juga memiliki sifat iradat, kehendak yang sifat qadimah, satu sifat yang terdahulu, yang qaimatun bizati ta'ala, yang berdiri pada zatnya Allah Ta'ala, yukhassisu biha, yang menghususkan siapa Allah Ta'ala dia dengan sifat itu, al-mumkinah, akan yang mungkin, tiba lima ya juzu, dengan sebagian apa-apa yang boleh, apa-apa yang boleh, apa ma alaihi, atas yang mungkin tadi. Bahwa subhanahu wa ta'ala, maka dia Allah yang maha suci lagi maha luhur, lahu ayat tasarrufa, itu milik Allah atau berhak Allah itu untuk yatasarraf, berhak Allah untuk yatasarrafa, untuk bertindak fil kauni, dalam alam semesta ini, hasba masyiatih, menurut kehendaknya, wa iradatih, dan menurut kemauannya, wa hikmatih, dan kebijaksanaannya. Walaupun Allah itu maha berkehendak, tapi dia juga maha bijaksana. Fajalu hadza tawilan, maka menjadikan siapa Allah hadza orang ini tawilan, tinggi, au qasiran atau pendek, au hasanan atau bagus, au qabihan atau jelek, au aliman atau alim, pandai, au jahilan atau bodoh. Ya, dalam makan, baik di tempat ini atau di tempat yang lain. Orang ini dicipta di sini, yang sana dicipta di sana, di Amerika, di Indonesia, itu tergantung kehendak Allah, tergantung pada kehendak Allah. Apa tadi? Allah Ta'ala, ini paham ya, bedanya kudrat sama iradat. Kudrat itu kekuasaan, dalam arti itu sifat yang Allah, dengan sifat kudrat itu Allah mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, itu dengan sifat kudratnya. Iradat, dengan sifat iradatnya Allah mengkhususkan yang Allah wujudkan tadi, Allah mengkhususkan segala yang mungkin dengan sebagian sifat. Yang ini Allah khususkan dengan sifat ini. Syaitan Allah khususkan dengan sifat begini. Malaikat Allah khususkan dengan sifat yang begini. Ya, malaikat itu dikhususkan dengan sifat yang yaitu tidak maksiat, dalam taat kepada perintah Allah dan sebagainya.
Setan Allah khususkan dengan malaikat juga Allah khususkan dengan sifat bisa menyerupa dari bentuk-bentuk yang mulia. Dengan setan yang menyerupa menjadi bentuk-bentuk apa saja meskipun yang hina sekalipun. Kemudian itu bedanya kudrat sama iradat. Allah Ta'ala Wahai malur berfirman innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakunu. Hanya saja ucapan kami li syai'in kepada sesuatu idza aradnahu apabila kami menghendaki siapa kami hu akan sesuatu tadi akan syai' an naqula itu hendaknya kami berucap itu yang kami berucap lahu kepada syai' tadi kun jadilah engkau wahai syai' fayakunu maka menjadilah syai' sesuatu itu tadi. Ini perkataan kita kami kata Allah kepada sesuatu kalau kami kehendaki sesuatu tadi cukup kami mengatakan kun jadilah kau maka jadi. Surah An-Nahl ayat 40. Allah Ta'ala Allah juga berfirman Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah itu mencipta, Tuhanmu itu mencipta ma yasha' akan apa-apa yang dia kehendaki wa yakhtar dan memilih. Tuhanmu mencipta apa yang dia kehendaki dan memilih. Memilihkan bagi sesuatu tadi. Maka lahumul khiyaratu tidak ada bagi mereka bagi mayasya bagi makhluk yang Allah kehendaki tadi tidak ada bagi mereka al-khiyaratu pilihan. Subhanahu wa ta'ala maha suci dia tentang maha luhur sama syukur dari apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah Ta'ala dan maha luhur dari apa yang mereka sekutukan. Surah Qasas ayat 68. Allah Ta'ala Allah juga berfirman Qulillahumma Qul Allahumma Qulillahumma Qul ucapkanlah ya Muhammad Allahumma ya Allah Malikal mulki wahai penguasa dari kekuasaan penguasa segala kekuasaan tu'til mulka memberi siapa engkau itu akan kekuasaan. Engkau memberi al-mulka kekuasaan man tasya'u kepada man siapa-siapa yang kau kehendaki. Mantansiul mulka dan kau mencabut al-mulka akan kekuasaan man tasya'u dari siapa-siapa yang kau kehendaki. Wa man tasya'u dan engkau memuliakan man tasya'u orang yang kau kehendaki. Nutudilu man tasya dan kau menghinakan orang-orang yang kau kehendaki bila dikala khair di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah Ta'ala Allah berfirman lillahi mulkus samawati wal ard hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha dia mencipta apa-apa yang dia kehendaki. Yahabu lima yasha'u inatan dia memberi kepada siapa yang dia kehendaki lima yasha kepada siapa yang dia kehendaki. Inatan perempuan dari anak-anak perempuan. Anak perempuan wa yahabu lima yasha'u dzukur dan dia memberi lima yasha kepada siapa yang dia kehendaki az-dzukur anak laki-laki au yuzawijuhum atau mencampur kepada mereka mencampur siapa Allah Ta'ala kepada mereka dzukuranan wa inatha laki-laki dan
perempuan. Bisa juga unsa yang terlahir laki-laki, kelamin laki-laki perempuan, atau maksudnya mencampur ya, Allah beri sebagian tuh anak laki-laki dan perempuan, sebagian Allah kasih anak perempuan, sebagian Allah kasih anak laki-laki. Wa yaj'alu may yasha'u aqimah, dan Allah menjadikan siapa yang dia kehendaki itu aqiman, mandul, tidak memiliki keturunan. Innahu alimun qadir, punya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Al-ilmu, surat Asy-Syura 49 ayat 50. Sifat berikutnya adalah sifat ilmu, itu pengetahuan. Wa sifatun qadimatun bidzati ta'ala. Sifat ilmu itu adalah sifat yang qadimah, yang terdahulu tanpa awal, qadimah bidzati ta'ala, yang jumenang berdiri pada zatnya Allah Ta'ala, ya'lamu bihal asya', yang mana mengetahui siapa Allah Ta'ala dia dengan sifat ilmu ini, al-asya'ah, akan segala sesuatu. Allah Ta'ala, inna Allah bikulli syai'in alim. Punya Allah itu dengan segala sesuatu itu Allah itu alimun, mengetahui. Suratul Mujadilah ayat 7. Allah Ta'ala juga berfirman di ayat lain, wa Allah berahata bikulli syai'in ilman. Maksudnya Allah itu sungguh telah meliputi siapa Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu, apanya? Meliputi apanya? Ilman, ilmunya Allah. Ini ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat 12. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illahu, dan hanya di sisi Allah adapun mafatihul ghaibi, kunci-kunci yang gaib, itu hanya di sisi Allah. La ya'lamu illahu, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci yang gaib itu kecuali Dia. Rahasia yang gaib kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit, di darat, wal bahri, dan di laut. Mata sekutu mi waraqatin ila ya'lamuha, tidaklah jatuh apa daun. Itu min waraqatin itu fa'il ya. Fa'ilnya taskutu ghairu sharih. Fa'il tapi ghairu sharih, karena ditambahi dengan min. Min itu harfu jarin zaid. Waraqatin itu fa'ilun ghairu sharih, majrurun bimin lafzan marfu'un mahallan. Mata sekutu mi waraqatin, tidaklah jatuh satu daun pun. Illa ya'lamu, kecuali Allah mengetahuinya. Mengetahui siapa Allah itu ha'ing waraqah. Wala habbatin, tidak juga satu biji. Tidak juga satu biji fi dzulumatil ardi, di kegelapan bumi. Wala rutbin, tidak pula yang basah. Itu semua maktub ke waraqatin. Tidak juga satu yang basah. Wala yabisin, tidak pula satu yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali berada dalam kitab catatan atau kitab yang mubin, yang nyata. Ini Lauhul Mahfuz,
di catatan Allah. Semuanya Allah sudah mengetahui, sudah menulisnya. Apapun daun yang jatuh, biji, habah yang jatuh di kegelapan bumi, rotbin, yabis, segala yang basah, yang kering, semuanya ya ada di catatan Allah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh. Dan sungguh telah kami cipta manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ingma kepada apa-apa yang tuwaswisu, yang membisikkan bi dengan ma, apa nafsu, apa jiwanya manusia tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat ilaihi kepada insan min abil warid, dari urat lehernya sendiri. Coba air. Sifat berikutnya, sifat hayat. Ya sifatun qadimatun bidzati ta'ala. Tusahihu, sifat hayat, sifat kehidupan, yaitu sifat yang qadimah, sifat yang terdahulu itu kurang ya, qaimatun bidzatihi ta'ala. Kurang qaimatun itu. Qaimatun bidzatihi ta'ala. Yang jumeneng, yang qaimah, yang berdiri pada zatnya Allah Ta'ala. Tusahihu lahul ittisaf, yang membenarkan bagi Allah apa al-ittisaf, bersifatnya Allah bil qudrati, dengan sifat kudrat, kekuasaan, iradat, wal iradati, kehendak, wal ilmi, pengetahuan, wal sam'i, pendengaran, wal basari, penglihatan, wal kalami, firman. Falau lam yakun ta'ala hayat, maka seandainya lam yakun, tidak ada siapa Allah Ta'ala alimahulur, siapa Allah Ta'ala itu hayat, Allah Ta'ala itu hidup, ma sabatat lahu hadhi sifat, tidak akan tetap lahu bagi Allah hadhi sifatu, apa ini sifat-sifat tadi, kudrat, iradat, ilmu, ya kan? Jadi hayat itu sifat qadimah yang sahih, yang membenarkan, dengan sifat hayat itu membenarkan Allah untuk bersifat kudrat, iradat, ilmu, ya kan? Karena tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kehendak, Tuhan yang mengetahui terus tidak hayat, terus tidak bersifat dengan sifat hayat, tidak mungkin itu. Kalau lam yakun ta'ala hayat, seandainya Allah Ta'ala tidak hidup, tidak mungkin tetap sifat-sifat ilmu, ya kan? Iradat, tidak mungkin tetap sifat-sifat itu, ya kan? Tuhan yang disifati dengan Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mengetahui, mendengar, melihat, berfirman, itu pasti hidup, pasti hayat. Maka dikatakan sifat hayat adalah sifat yang itu sahih, yang membenarkan dengan sifat hayat itu bersifatnya Allah dengan sifat-sifat yang tadi. Sebab tanpa sifat hayat tidak mungkin. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tawakkal ala hayy alladzi la yamut. Tawakal, dan bertawakallah engkau, berserah dirilah engkau, alal hayyi, atas zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang dia tidak mati. Surat Al-Furqan ayat 58. Itu penegas alladzi la yamut, untuk menegaskan saja makna al-hayyu, yang hidup, yang tidak mati. Sebab ada yang hidup, dari manusia ini hidup, tapi hidupnya bakal dipungkasi dengan kematian. Maka dari situ sifat hayat Allah tidak seperti sifat hayatnya makhluk, ya kan? Makhluk hidup butuh oksigen, butuh minum, butuh makan. Allah hidup
tanpa membutuhkan sesuatu. Karena dia sendiri, zatnya sendiri. Maka dia memberi kehidupan. Allah Ta'ala Allah juga berfirman yang maluhur. Wal hayyu, dialah al-hayyu yang maha hidup. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali dia. Pad'uhu, maka serulah dia. Mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Lahuddin, hanya baginya ketaatan. Untuk agama, hanya miliknya agama untuk ketaatan. Surat Ghafir ayat 65. Itu surat Al-Mu'min ya. Kalau di mushaf luar itu disebut surat Ghafir. Kalau di mushaf kita ini Al-Mu'min. Al-Mu'min. As-sam'u wal basar. Wa sifatani qadimatani. Sama dan basar adalah dua sifat yang qadim. Yang terdahulu. Qaimatani yang sama-sama keduanya. Yang keduanya itu jumanam, keduanya berdiri di zati ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala yang yankashifu bihima. Yang mana menyingkap siapa Allah Ta'ala bihima dengan dua sifat itu al-mawjudah. Segala yang ada. Allah Ta'ala sami'un. Maka Allah Ta'ala maha mendengar. Yasma'u kulla syai'in. Allah mendengar segala sesuatu. Hatta innahu. Sampai-sampai sesungguhnya Allah itu yasma'u mendengar. Dabiban namlatis saudai. Langkah kaki semut. Yang sauda, yang hitam. Ala sokotil malsa. Di batu yang halus. Di lailatul dhulma. Di malam yang kelam. Malam yang gelap. Mubasirun. Allah maha melihat. Ya Rabbul syai'. Allah melihat segala sesuatu. Ru'yatan syamilah. Dengan penglihatan yang menyeluruh, mencakup. Yang meliputi. Dengan penglihatan yang meliputi. Tastau'ibu kullal mudrokat. Yang mencakup apa ru'yah tadi ya. Penglihatan tadi. Kullal mudrokati. Segala yang bisa dijangkau. Terus segala yang diindra. Yang bisa diindra. Mudrokat itu segala yang bisa dijangkau dengan pengetahuan, dijangkau dengan indera, dijangkau dengan pendengaran, dijangkau dengan penciuman, pengerasa, peraba, semua yang bisa dijangkau itu namanya mudrokat. Kata adroka yudriku. Adroka yudriku artinya nututi atau menjangkau, menyusul, menjangkau. Mudrok kan isim apa? Mudrokun, isim maf'ul berarti segala yang dijangkau, segala yang terjangkau. Kalau mudrik itu yang menjangkau. Segala yang mudrokat, segala yang bisa dijangkau. Itu dalil-dalilnya. Dalil-dalil Allah bersifat sama. Dan masuk Allah Ta'ala. Qad sami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh sami Allah telah mendengar siapa Allah Ta'ala qawla lati, perkataan orang perempuan yang tujadiluka, berbantah denganmu ya Muhammad. Berbantah siapa allati ka kepadamu denganmu ya Muhammad fi zawjiha, tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan mengeluh yang mengeluhkan siapa allati ilallah ta'ala ini kepada tentang suaminya itu kepada Allah. Allah yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Inallah sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Suratul Mujadilah. Bisa disebut Suratul Mujadalah. Kalau Mujadalah berarti
masdar. Fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mufa'alatan. Jadalah yujadilu jidalan wa mujadalatan. Kalau disebut suratul mujadalah, jadi surat perbantahan. Dan itu merekam perbantahan antara Rasulullah dengan Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah. Itu perempuan yang disebut di situ allati tujadiluka. Disebut mujadilah. Surat wanita yang membantah. Surat wanita yang berbantahan dengan Rasul. Disebut mujadilah karena memang suratnya menceritakan perempuan yang berbantah dengan Rasul. Itu si Khawlah ini. Yang bisa suratul mujadalah atau suratul mujadilah. Jadi kalau mujadilah, bahwa mujadilun, isim fa'il. Karena perempuan, bahwa fahiyah mujadilatun. Kalau perempuan kan. Maka disebut suratul mujadilah atau mujadalah. Itu Khawlah binti Sa'labah itu dia dizihar. Dizihar sama suaminya. Makanya ayat setelah mujadilah ayat 1 ini, ayat berikutnya itu bicara masalah zihar. Itu anti kazohri umi. Engkau seperti punggung ibuku ya nih. Saya haram menyentuhmu sebagaimana haramnya saya menyentuh ibu saya. Maksudnya mengumpulimu. Saya haram mengumpulimu seperti saya haram mengumpuli ibu saya. Anti alaiya kazohri umi. Itu kan disebut zihar dalam masalah Pak. Sudah kita bahas di Fathul Qorib masalah zihar. Ya. Dizihar sama suaminya. Siapa sih Khawlah ini? Khawlah. Dizihar sama suaminya. Hanya mengadu kepada Rasulullah. Ya. Rasul mengatakan, "Marwa itu illa koki." Saya tidak memandang kecuali suamimu itu sudah menjatuhkan talak padamu dengan ziharnya itu, kamu sudah nggak boleh sama suami, sudah tercerai. Awal sebelum turun ayat ini. Terus dibilang sama dia, ya Rasulullah kasihan ini, saya ada anak-anak banyak. Kalau anak-anak ikut saya, tidak ada yang nafkahi karena tidak ada bapaknya. Kalau anak-anak ikut bapaknya, tidak ada yang merawat. Tolong kasihani saya Rasul tentang masalah saya ini. Dia berbantah dengan Rasul karena tidak terima, bukan tidak terima ya. Dikatakan sudah tercerai. Setelah berbantah, tetap Rasul mengatakan, saya belum melihat keputusan yang lain kecuali kamu sudah tercerai dari suami. Ulang dia, dah lama turun ayat ini. Qad sami Allah qawla lati tujadiluka. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang berbantah dengan. Bukti Allah Maha mendengar. Ya, bukti Allah Maha mendengar. Ini setelah wanita pergi turun ayat bunyinya itu qad sami Allah, sungguh Allah mendengar perkataan wanita yang tadi yang telah berbantah denganmu tadi. Terus Allah lama setelah ayat ini Allah turunkan ayat berikutnya tentang hukum zihar. Bahwa ternyata hukumnya menurut ayat zihar itu si Khawlah tadi tidak otomatis tercerai, masih bisa dikembalikan dengan syarat suaminya membayar kafaroh zihar. Karena dia sudah menzihar istrinya. Kalau mau balik, dia harus bayar kafaroh. Ya, pernah saya ceritakan juga bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu waktu zaman kekhalifahan beliau, ya, itu dicegat waktu Sayyidina Umar dengan pasukannya dicegat sama Khawlah binti Sa'labah zaman kekhalifahan beliau Sayyidina Umar.
Ya Umar, kamu dulu dipanggil Umair, waktu kecil kau dipanggil Umair, lalu setelah besar kau dipanggil Umar, dan sekarang kau dipanggil Amirul Mukminin. Fattaqillah ya Umar, takwalah kau kepada Allah, hati-hatilah wahai Umar. Dan Umar diam mendengarkan si perempuan. Sampai pengawal semua orang heran. Ya Khalifah, Umar yang terkenal tegas. Kenapa kau cuma dengar ini cuma wanita tua? Ada apa kau dengarkan dia? Kau berhenti terus kau dengar. Kau tahu katanya Umar, siapa dia ini? Dia itu Khawlah binti Sa'labah yang Allah itu mendengar perkataan dia. Qad sami Allah, qaulan lati. Yaitu Khawlah binti Sa'labah yang sudah didengar perkataannya oleh Allah. Masa Allah saja mendengar perkataan Khawlah, masa Umar tidak dengar perkataannya Khawlah radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala, idhaba ila fir'auna indahu tagha. Pergilah kalian berdua wahai Musa wahai Harun alaihissalam ila fir'auna kepada Fir'aun. Indahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, telah melampaui batas. Wa qula lahum, maka ucapkanlah oleh kalian berdua wahai Musa wahai Harun lahu kepada Fir'aun qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Kalau ia tadakkar, barangkali boleh jadi Fir'aun itu ya tadakkaru, akan menjadi ingat, au yaksha atau takut. Dengan Fir'aun yang sudah begitu, Allah masih suruh Nabi Musa, Nabi Harun untuk qaulan layyinan, untuk berucap dengan ucapan yang lembut. Padahal Fir'aun sudah kayak gitu. Allah berpesan pada Musa Harun, Musa dan Harun, qula lahu qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Barangkali dia masih bisa ingat, itu takut. Menunjukkan rahmannya Allah, pengasihnya Allah Ta'ala. Qala Rabbana, qala berkata mereka berdua, itu Musa dan Harun alaihissalam, Rabbana ya Tuhan kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami takut. Takut apa? Takut siapa kami? An yafruto, in yanto yafruto, akan hendaknya yafruto alaina, berlebihan siapa Fir'aun alaina atas kami, atau ayatuhu, atau dia melampaui batas kepada kami. Ya Allah, kami takut dia nanti berbuat melampaui batas pada kami dibunuh, dizalimi. Maka apa Allah bilang? Qala, berfirman siapa Allah, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Tidak usah khawatir kamu, pergilah kau, saya bersama kalian. Saya mendengar, saya melihat. Surat Toha ayat 43 sampai 46. Itu sifat apa tadi? Sama basor, sifat ke-11 dan ke-12. Sifat ke-7 kudrat, sifat ke-8 irodat, kudrat kekuasaan, irodat kehendak, sifat ke-8, sifat ke-9 ilmu, pengetahuan. Ya sudah, no? Sudah dihafal itu kan. Jangan lupa itu diulang aja ya, murojaah. Diulangi lagi hafalannya ya. Jangan lupa. Ya. Sifat hayat, sifat ke-10, sifat kehidupan, sifat hayat, sifat 11, 12, sama basor, mendengar dan penglihatan. Sifat ke-13, al-kalam, firman. Wa sifatun qadimatun, itu sifat yang qadim, qaimatun bidzati ta'ala, yang berdiri pada zatnya Allah Ta'ala, laisat bihurufin, yang bukanlah apa sifat itu huruf. Sifat kalam itu berupa huruf. Wala sautin, tidak pula suara. Yang tadulu, yang mana menunjukkan apa sifat tadi,
ala jami'il maklumat, atas seluruh yang diketahui. Ya, Allah bersifat dengan sifat kalam. Kalamnya tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Ya. Menunjukkan yang mana kalam itu menunjukkan atas segala yang diketahui. Permisalannya kata ulama itu seperti kalam nafsi. Permisalannya seperti pembicaraan yang ada pada hati kita. Ya. Kita bicara pada hati, itu nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, kita ngomong sendiri di hati kita. Itu contoh permisalan kalam Allah, tanpa suara, tanpa huruf. Kalau mau Musa taklima. Dan kalam itu kodim ya. Kodim itu terdahulu tanpa awal. Jadi kalam Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Beda dengan kalamnya makhluk. Kalamnya makhluk ada awal, ada akhir. Ya. Ya. Surat An-Nisa ayat 164. Kalau mau Musa taklima, dan kalam Allah berfirman siapa Allah Ta'ala kepada Musa taklima dengan benar-benar firman, dengan benar-benar berfirman. Ini sungguh-sungguh Musa itu mendengar kalam Allah yang asli. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman surat Al-A'raf ayat 143, walam maja'a Musa limiqatina, dan ketika datang siapa Musa untuk miqatina, kepada waktu yang kami janjikan, kepada waktu kami, atau tempat atau waktu yang kami janjikan, maka mau Rabbuhu, dan Tuhannya berfirman kepada dia. Dan ini bukan berarti Nabi Musa datang terus Allah baru berfirman, bukan. Tapi ketika Nabi Musa datang, Nabi Musa baru memulai mendengar kalam Allah. Baru disingkap. Waktu datang ke situ, baru Nabi Musa baru disingkap. Jadi bukan berarti Nabi Musa datang Allah berfirman, terus Nabi Musa pergi Allah berhenti. Berarti kan ada awal, ada akhir. Yang tepat itu adalah ketika Nabi Musa yang betul, Nabi Musa datang ke situ baru disingkap pendengarannya Nabi Musa. Ya, setelah itu selesai baru ditutup lagi pendengarannya oleh Allah, ditutup lagi. Karena tidak semua diizinkan untuk mendengar kalam Allah. Atas semua Nabi, tidak semua diizinkan, cuma Musa alaihissalam. Dan yang mendengar apa? Firman Allah langsung dan melihat cuma Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj. Bagaimana yang Syekh Abdul Rahman Dibai dan Bang Dibai mengatakan wajamallah baina ru'yatihi wa kalamih. Allah mengumpulkan bagi Nabi Muhammad SAW antara melihat Allah dan kalamih dan mendengar wa qarana asmahu ma'asmihi tambihan ala ului maqamih. Dan Allah menggandengkan nama Allah dengan nama Rasul dengan nama Allah SWT tambihan ala ului maqamih, sebagai peringatan atas keluhuran makomnya Rasul SAW. Dan mau dibaca. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa maka li basyarin ayyu kalimahullah illa wahyan. Tidak ada bagi basyar, bagi manusia, apa ayyu kalimahullah, apa hendaknya berfirman kepada basyar tadi, ya Allah Ta'ala, illa wahyan, kecuali berupa wahyu. Ya. Ingat
Kemarin waktu Rebo kita membahas pengertian wahyu itu, Rebo malam, Taburdah itu. Ya. Pengertian wahyu itu adalah kalamul khofi. Wahyu itu adalah pembicaraan yang tersembunyi. Ini semua orang bisa dengar, itu wahyu. Jadi wajib Allah Ta'ala apabila wajib bagi Allah Ta'ala kudratun wa iradatun, sifat kekuasaan, sifat iradah kehendak, sifat ilmu pengetahuan, wa ayatun, sifat kehidupan, wa samun pendengaran, wa basarun penglihatan, wa kalamun firman, maka ada minat tabi'i, maka adalah itu termasuk tabi'i alamiah, secara otomatis ayyajib Allah Ta'ala, apa hendaknya wajib bagi Allah Ta'ala, apa hadis sifatut taliyatu, apa ini sifat-sifat berikut, waya yaitu kaunuhu qadiran, keberadaan Allah itu selalu maha kuasa, qadiran bi qudratihi, Allah maha kuasa dengan sifat kudratnya. Muridan, kaunuhu muridan, keberadaan Allah itu maha berkehendak dengan iradatih. Dengan sifat iradatnya. Aliman, maha mengetahui dengan sifat ilmunya. Hayat, maha hidup dengan sifat hayatnya. Kaunuhu samian, keberadaan Allah itu selalu mendengar, maha mendengar dengan sifat samaknya. Kaunuhu basiran, keberadaan Allah maha melihat dengan sifat basarnya, penglihatannya. Kaunuhu mutakaliman, keberadaan Allah itu maha berfirman dengan sifat kalamnya. Wa hadhihi syuruna sifatan, dan inilah 20 sifat al-qasmu ila arba'ati aqsam, terbagi kepada 4 macam. Ya. Ini pada 4 macam. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Nanti kita bahas 4 macam sifat itu plus sifat jaiz bagi Allah. Masih tersisa pembagian sifat wajib yang 20 bagi pada 4 sifat. Dan juga masih ada pembahasan al-jaizu fi haqqi ta'ala, sifat jaiz bagi Allah SWT. Wa alam. Ada sifat mustahil nanti di belakang setelah sifat wajib bagi Rasul dan jaiz bagi Rasul. Al-Fatihah. Al-Mustahil.